Kita ke informasi lainnya, pemirsa pertama kalinya Uya Kuya dan istri Astrid Kuya mendatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan barang-barang keluarganya yang dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya kembali menginjakkan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka merangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta menjadi kota ketiga tertinggi penyalahgunaan narkoba. Dalam 3 bulan terakhir, Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 1 ton barang bukti narkoba dengan 2.000 lebih tersangka. Hanya dalam 3 bulan, yaitu Juli hingga September, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkoba hingga 1,14 ton. Di antaranya berupa 604 kg sabu, 221 kg ganja, 23.000 pil ekstasi dan ratusan kilogram tembakau sintetis dan obat-obatan keras. Barang bukti itu berasal dari sekitar 1.700 perkara dengan tersangka mencapai 2.300 orang. Besarnya barang bukti yang diungkap mengindikasikan Jakarta rawan menjadi target peredaran hingga produksi narkoba. Bahwa kita akan mengadakan ataupun melakukan pembentukan 28 kampung anti narkoba ya, yang digagas oleh jajaran Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, kita akan gencarkan. Salah satu tangkapan terbesar September kemarin, ada total 53 tersangka dengan barang bukti 500 kg narkoba. Meski kerap terungkap, jaringan narkoba masih menggurita. Jakarta menjadi pasar empuk peredaran narkoba dengan beragam modus pengiriman. Data Badan Riset Nasional dan BNN 2019, Jakarta masih di peringkat ketiga peredaran narkoba tertinggi dengan 3,3% di bawah Sumut, 6,5% dan Sumsel 5%. Tim Liputan iNews melaporkan. Cucu mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Nantikan informasinya di Sindo Malam. Anda menyaksikan Sindo Today. Hasil di padan Bahan bakar Adu dorong, berdasarkan fakta kekerasan terhadap 1 kilo baju loncat pental ke sungai. Ketua Umum PKB 2009 satu banjir. Sindo Today, setiap hari pukul 7:30 pagi, live. Anda kembali di Sindo Malam. Pemirsa, 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai SPPG melakukan kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Udah. Ya. Saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain.
harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya Pak? Boleh. Saya hubungin. Nggak bisa. Kalian sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cucunya menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Mahfud di kanal medsosnya. Cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta. Tak hanya cucunya, 7 orang siswa lain juga muntah-muntah hingga harus di rumah sakit dan menginap selama 4 hari. Meski demikian, Mahfud menilai MBG masih menjadi program mulia karena banyak memberi manfaat kepada jutaan anak-anak yang tidak bisa makan. Namun Mahfud menyoroti pada tata kelolanya agar ada kepastian hukumnya dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan. Saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Gratis. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Terima kasih Bu Pimpinan. Komisi 9 DPR RI memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BKN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya makanan yang tidak steril, kualitas air, dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan. Dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa Pak? Akhirnya gaji kami dipotong Pak, itu loh Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan Perpresnya turun Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan Perpresnya turun. Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023 yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan
pangan. Ini mohon Pak, diperhatikan betul Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, karena semakin standar ini nggak dipenuhi, berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak intinya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak? Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program makan bergizi gratis dipercepat. Menteri Kesehatan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak higien dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin udah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga minta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional, Yayasan Amina Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amina Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Sampai saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.